apa namanya wakaf waris gitu ya, itu semuanya sudah ada patokannya. Jadi dari tabungan ada proteksi, ada investasi, kemudian nanti pembiayaan KPR boleh, kalau KPR-nya syariah bisa, itu sudah bebas dari riba. Nah itu yang benar-benar kita bawa semangatnya itu, makanya sampai akhir tahun kemarin qadarullah kantor saya sudah mulai digitalisasi nih. Jadi ini salah satu yang kena nih. Jadi digitalisasi sekarang pakai aplikasi semua nggih, submissionnya dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya terakhir itu di bagian ini teman-teman apa, corporate university-nya perbankan syariah di Jogja. Jadi dari situ kantornya training centernya di close, dipindah ke Jakarta sebenarnya. Saya ditawarin ke sana. Tapi setelah hitung-hitungan naiknya nggak seberapa, tapi dapurnya 2, ya kan kita langsung ngukur ya, oh nanti anak istri di sini, saya di sana, pulang perginya gimana, jadinya kayaknya nggak worth it lah. Dan posisi saya nilai tawar saya sebenarnya saya pengen kenaikan yang lebih karena saya punya pegangan di Jogja. Jadi ini salah satu ikhtiar juga loh kita kalau perencanaan keuangan, income kita itu harus sebenarnya lebih dari satu streamnya, sumbernya harus lebih dari satu. Jadi nanti teman-teman kalau udah kerja sekarang itu malah kalau bisa jangan cuman satu tok dari kantor doang, itu jangan. Siapa tahu di luar ada set hustle, dan saya menjadi financial planner ini benar-benar prakteknya financial planning family, karena ngandelin dari kantor tok. Kalau di Jogja kan hanya cukup buat cicilan rumah, makan, transport, udah. Jadi kita nabungnya, investnya dari mana? Ya dari ini klien-klien. Karena saya praktek itu ke personal klien, ke perusahaan, ngisi-ngisi seperti ini, webinar, seminar, sampai endorsan juga tak lakoni semua. Jadi memang harus begitu kalau di Jogja teman-teman. Nah itu singkat cerita seperti itu. Sehingga pada saat saya ditawarin itu saya milih saya nggak ambil, kemudian mulai Januari kemarin saya baru full time menjadi self employee. Jadi mohon doanya juga ya teman-teman ya, biar seperti Bentang nanti ya, bisa Mizan juga ya, bisa istiqomah di bidang apa literasinya, banyak yang syariah juga, dan itu yang benar semangat yang pengen kita wujudkan. Nah itu kurang lebih kalau dari saya sendiri. Tapi prakteknya profesi ini karena kita diatur ya teman-teman untuk sertifikasi, lisensi dan lain sebagainya, itu mulai dari 2019. Jadi sudah hampir 6 tahun ini saya pegang klien personal. Dari yang dulu itu hanya bisa sebulan 1, sebulan 2, itu sekarang tak target sehari 1 pegang klien. Karena kalau sebulan sehari 1 itu berarti udah ya ibaratnya nggak kantoran pun udah beranilah hidup di Jogja. Itu salah satu ikhtiar kita, kenapa kita perlu banget nanti cek ya perencanaan keuangan. Ini yang mau silaturahmi teman-teman di Instagram saya ini sudah 5 tahun juga. Jadi saya dulu bikin Instagram khusus untuk edukasi keuangan, dan alhamdulillah sudah centang biru juga, ini gratisan. Dulu gara-gara sering nulis juga, makanya teman-teman di sini kalau hobi nulis lanjutin terus, karena ternyata waktu kita pengajuan centang biru itu kan diminta ini ya tulisan yang dipublish ya di media massa. Nah itu dapatnya dari situ, bener-bener nggak nyampe 24 jam itu udah di approve. Dan setelah awal-awal itu pokoknya minimal 10.000 followers kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu langsung ngajuin approve, nah itu perputarannya cepat banget naiknya, karena mungkin algoritmanya diutamakan juga ya itu. Cuman kalau Instagram saya sekarang memang isinya ibu-ibu semua. Isinya sekolah-sekolah ya, rata-rata review sekolah dan lain sebagainya. Karena itu juga dari pengalaman pribadi, saya memang lagi nyariin sekolah buat anak pertama. Dari yang awalnya iseng-iseng, kemudian jadi konten ya, dan itu pertumbuhannya ajaib juga. Jadi saya sampai akhir tahun 2023 itu masih 4.000 followersnya, jadi nggeremet ya, alon-alon gitu. Baru 2024 itu sampai akhir tahun itu bisa sampai segini,
sudah ini banget naiknya cepat banget, dan ini makanya yang saya bilang tadi berani memutuskan untuk keluar kantoran karena bisa lebih berdaya ya di luar itu, enggak terlalu tersekat-sekat lagi dengan jam kerja, dan usianya juga sudah tua. Kalau harus jam 8 sampai jam 5 di kantor itu kayaknya udah enggak sanggup gitu loh, udah siap-siap ini. Nah kurang lebih itu teman-teman gambarannya terkait dengan ini beberapa event-event yang memang saya fokusnya di syariah ya, jadi tidak terbatas di tabungan, ada pasar modal, ada pembiayaan. Selama itu syariah ya saya akan ini datengin gitu. Kalau yang non syariah paling kalau ada permintaan dari OJK, dari Bank Indonesia itu kan masih umum ya ngomonginnya ya, karena nggak mungkin kita tanpa support mereka kita juga nggak bisa jalan sendiri loh syariah itu ya. Di Indonesia itu karena kita masih menggunakan sistem umum ya, kita masih menginduk ke mereka. Termasuk suku bunga kan kita dari BI. Nah kemarin terima kasih banget, sebelum sesi ini kita juga pernah ya bikin webinar ya Mbak ya, untuk peluncuran buku ini ya. Alhamdulillah bagus juga bukunya, walaupun belum selesai bacanya. Tapi dapat nilainya karena memang ini wujudnya anjingnya ini yang akhirnya menyadarkan orang itu bisa merubah keuangannya. Memang kita semuanya butuh momen seperti ini teman-teman. Kalau saya dulu kenapa saya bisa segencar ini edukasinya, literasinya, karena memang saya dari pengalaman di industri itu kalau saya enggak membuat sebuah ekosistem keuangan syariah, terutama sehari-hari ngomongnya itu, memang enggak jalan ternyata financial planning itu. Jadi financial planning itu tuh salah satu trikinya adalah itu tuh ilmu yang bukan keuangan banget sebenarnya, tetapi malah ke psikologi. Karena berhubungan sama behavior kita sehari-hari. Bener-bener pola konsumsi kita bagaimana setiap hari. Terus akhirnya membuat setiap bulannya ketahuan, oh kita bisa saving apa enggak sih? Tujuannya sebenarnya itu. Karena kalau di Indonesia, mohon maaf ya, kita untuk terutama masa-masa sekarang dan mungkin sebelumnya, kita itu sama sekali mungkin boleh dibilang cukup berat hidupnya ya. Jadi kalau teman-teman di luar negeri itu mungkin gajinya sama kok kayak kita, tapi mereka bisa hidup layak. Karena apa? Salah satunya kesehatan terjamin, pendidikan terjamin ya. Makanya ada fenomena kabur aja dulu ya kemarin ya. Jadi mereka itu hanya memusingkan nanti mungkin dana pensiun teman-teman. Jadi saya punya kenalan juga banyak sekali teman-teman diaspora itu, mereka itu hidup itu untuk present saat ini doang di luar negeri itu ya. Jadi sekolah udah gratis sampai kuliah, ibaratnya yang negeri lah. Kecuali kalau kuliahnya swasta, di luar masih bayar juga, cuman masih cukup terjangkau dengan gaji mereka di luar. Sementara kita di Indonesia itu sekarang harus berjibaku dengan dua hal, kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. Makanya yang bikin susahnya kita nggak financial freedom itu karena ada hantu di masa depan yang berwujud tujuan keuangan. Contohnya apa tujuan keuangan masa depan? Yang tadi ya, tujuan keuangan masa depan ya, contohnya ya, apa aja Mbak? Sekolah, betul. Ya paling gampang ya sekarang lagi rame ya, pendidikan sama kesehatan. Mahal itu ya, mahal. Iya pensiun, betul. Apalagi kali nanti kalau di otak-atik ini katanya udah nggak pakai APBN pensiun ya. Semua efisiensi gitu ya. Jadi bisa jadi nanti modelnya PNS itu dapatnya pesangon teman-teman. Bisa jadi. Karena memang sungguh-sungguh membebani negara memang dari dulu. Makanya pada rebutan jadi PNS tuh. Iya kan, pasti kan. Orang tua saya dulu dua-duanya PNS dan memang enak banget sampai sekarang masih nih dua-duanya tiap bulan dapat lumayan. Padahal kan udah nggak ngapa-ngapain ya, bener. Apalagi kalau jenengan PNS-nya di BUMN atau di kementerian, udah terjamin. Kalau anggota dewan apalagi. Makanya pada rebutan itu karena anggota dewan itu kalau nggak salah sampai asuransi kesehatannya pun dijamin sampai meninggal. Dan itu pakai uang pajaknya Bentang Pustaka semua. Ini di record ya.
Nggak apa-apa. Oh, nanti bisa disensor. Uang pajak kita maksudnya. Nah makanya kalau kita lihat ke situ sebenarnya challenge kita cukup berat di sana. Jadi kebutuhan sekarang aja itu cukup banyak ya. Nanti kita akan breakdown bagaimana teman-teman budgetingnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah financial freedom sebenarnya pengertiannya adalah saat kita nanti sudah semuanya itu sudah terpos-poskan. Jadi bukan berarti kita nggak punya tanggungan apa-apa, enggak. Kalau menurut saya financial freedom itu yang sekarang bisa hidup dengan nyaman, yang di Jogja bisa sewajarnya hidup, tapi teman-teman masih bisa nabung, minimal buat kuliah anak, buat pensiun, tambahan pensiun, kemudian buat mungkin sakit kritis di hari tua ada persiapan dari sekarang. Nah sakit kritis itu juga salah satu yang sering kita dengungkan karena harus ada budget khusus di hari tua itu untuk kesehatan. Jadi jangan sampai kita nggak punya pegangan sama sekali, kemudian pas pensiun sudah nggak ada proteksi dari kantor, sudah nggak ada BPJS. BPJS mungkin masih ada, tetapi kalau nanti nauzubillah divonis salah satu dari penyakit kritis yang ngeri-ngeri ya, kayak jantung, stroke, dan rata-rata itu sakitnya pensiunan. Mungkin tergantung dengan pola ininya ya, habit kerjanya selama ini dan berkah enggaknya kerjaannya. Kadang-kadang suka gitu. Kalau yang ini biasanya dapat juga nanti hari tua, pengalaman seperti itu. Kemudian kalau itu divonis biasanya sekali ditagih dokter, Pak harus pasang ring gitu loh. Itu berapa juta teman-teman? Nyampe berapa? Ada yang punya pengalaman keluarganya? Ratusan sekarang. Di harapan kita itu 200 juta. Nah, itu bisa pakai BPJS, tapi jenengan antri 2-3 bulan. Jadi pasti cekot-cekot dulu sambil nunggu nanti giliran dioperasi. Iya benar, makanya itu. Makanya kan banyak yang akhirnya jadi jual aset. Itu yang makanya sebenarnya nggak kita inginkan, karena kalau nggak ada aset apa yang mau dijual? Sawai tonggone gitu. Jadi kalau orang-orang kebanyakan pernah dari tetangga saya juga sampai jual mobil satu, misalkan Avanza itu khusus buat masang ring. Jadi mobilnya jadi kenang-kenangan di jantung. Jadi situ. Itu baru satu, kalau ada lagi stroke dan lain sebagainya. Nah, itu perlu banget kita siapin juga, nanti bisa pakai tabungan atau pakai asuransi penyakit kritis juga bisa. Karena jangan sampai itu nanti malah jadi membebani anak-anak kita nanti. Karena kan banyak yang sandwich ya. Sandwich itu karena seperti itu. Memang qadarulahnya dari orang tua kadang-kadang mewariskan, enggak semuanya dapat warisan tanah. Ada yang warisan utang, dan utangnya itu biasanya karena penyakit. Banyak. Jadi kalau yang enggak punya aset akhirnya utang di bank itu buat bayar operasi. Paling gampang kan itu. Nah, itulah tantangannya kita. Ya memang kalau boleh dibilang ya cukup berat, tapi kita jalanin aja ya. Karena memang seperti itu di kita. Nah, itu teman-teman, makanya kita perlu banget financial planning itu sejak dini sebenarnya. Makanya saya senang sekali kalau ini teman-teman dari kuliah ya. Masih ada yang kuliah kan? Masih kuliah. Bener-bener udah siap-siap gitu loh. Nanti udah cari calon yang mapan sekalian. Misalnya ya. Jadi sekarang itu ya kalau sama-sama merintis bagus sih ya. Tapi kalau mapan kenapa enggak gitu loh. Karena memang kebutuhannya besar banget nantinya. Makanya kalau bisa setelah nikah dan lain sebagainya, kerja pertama, nggak usah nunggu nikah deh, kerja pertama itu udah teman-teman sisihin tabungan. Walaupun belum tahu nanti kedepannya buat apa ya, tetap sisihin dulu. Minimal bisa buat biaya nikah, beli rumah dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tahu dari sekolah bisa nabung, kita pengen pakai loh tabungan sekolah itu. Dari sekolah, dari kecil itu tuh, kalau bisa di saving ya, misal dari kecil sekarang diajarin nabung emas, kecil-kecilan itu lumayan banget. Dari kuliah lah minimal lah, udah nabung emas minimal 0,5 gram gitu-gitu. Teman-teman dapat hadiah uang dari lomba, dari apa kontes-kontes di kampus gitu-gitu, ditabung aja. Lumayan banget nanti buat ke depan.
Nah, itu dan ternyata Paretonya diagram ya dari berbagai macam klien saya memang rata-rata seperti ini teman-teman. Nomor satunya apa tuh? Susah ya. Jadi mau gaji berapapun itu susah nabung, bener. Karena memang kalau nggak punya tujuan keuangan itu seolah-olah kita habis gajian itu bener-bener mau beli tanah rasanya. Mau beli semua jajanan yang ada di jalan itu ya kalau habis gajian ya. Bener-bener kayak gitu, tapi nanti akhirnya jadi 10 koma kan nasibnya ya. Habis tanggal 10 koma. Iya. Nyampe nggak teman-teman kalau ada yang sudah kerja ini bisa nyambung dari bulan ke bulan? Nyampe? Jujur aja. Sampai nggak nyampe ya. Nah, kalau curcol ada HR-nya nggak di sini? Oh ada HR-nya. Tapi memang beda-bedanya nanti kalau sudah berkeluarga sama enggak. Karena saya ngalamin sendiri saat masih single kerja savingnya bisa banyak banget. Betul ya. Savingnya banyak, apalagi kalau kita sudah punya tujuan. Oh saya pengen punya rumah sebelum nikah, pengen bisa nikah biaya sendiri dan lain sebagainya, pengen umroh dan lain sebagainya. Kita bisa kenceng nabungnya. Bahkan saya dulu pernah rekor itu waktu kerja di Jakarta 70% itu tak tabung. Jadi hidupnya itu benar-benar frugal, ngirit banget. Makan di warteg, di burjo. Jadi benar-benar ya kita sesuaikan tujuannya dan memang saya bukan tipe orang yang gemar nongkrong macam-macam dan lain sebagainya kalau nggak ada gunanya. Jujur malah saya paling banyak dulu habisnya buat ke Bentang. Karena saya koleksi dulu buku itu sampai belum dibukain dari zaman Laskar Pelangi, kemudian Supernova. Apalagi kalau di Jakarta kan Mizan sering banget bikin pameran nih di Senayan ya, di JCC dulu itu pasti sekali datang borong. Memang suka baca teman-teman dari dulu dan rata-rata ke fiksi ya. Kalau novel-novel kan banyak banget ya tentang fiksi. Nah, kemudian dari situ benar-benar kalau kita nggak punya tujuan keuangan ini, ya kita seolah-olah mau gaji berapapun habis. Kemudian ini sekarang kalau yang nomor 2 ini karena kemudahan teknologi ya, yang ibaratnya pay letter. Nah, pay letter itu benar-benar kita lawan banget ya, berlawanan banget sama financial planning. Karena financial planning itu kita mengharapkan teman-teman itu nabung dulu, investasi dulu baru bisa mewujudkan goalsnya. Sementara kalau ini ya pergi dulu bayar kemudian gitu. Itu yang kita sebenarnya nggak terlalu setuju karena basisnya utang dan itu sekarang semua serba dimudahkan. Dulunya dari yang kebutuhan inti sampai ke kebutuhan sekunder. Sebenarnya kalau inti itu nggak apa-apa teman-teman, utang itu kalau kebutuhannya darurat itu diperbolehkan. Di Islam pun juga bilang seperti itu. Kalau darurat banget nih buat makan, buat bayar kuliah atau UKT dan lain sebagainya, boleh kalau udah nggak punya uang. Tapi yang nggak boleh itu apa? Yang konsumtif sebenarnya, kayak baju, kemudian HP mungkin ya, upgrade atau nonton konser gitu. Harusnya nabung sih, jangan sampai gesek duluan baru setelah itu nanggung. Bahkan ada yang traveling juga banyak banget ya sekarang ya, traveling bayarnya nanti. Menurut saya itu kebalik. Jadi harusnya nabung dulu baru self rewardnya nanti setelah terkumpul kita boleh jalan-jalan. Nah tujuannya nanti teman-teman bisa breakdown dan yang terakhir mau nggak mau kita harus invest. Karena kalau nggak invest nanti tabungan yang tersisa itu kalah sama inflasi. Bener-bener 0% kalau di tabungan biasa. Di bawah 50 juta itu 0% bagi hasil atau bunganya. Tapi kalau kita investasi minimal ke mana teman-teman, investnya ke apa? Reksadana, bibit, deposito, itu ada yang syariah semua pokoknya. Kemudian yang lagi rame sekarang LM sih sebenarnya, logam mulia. Per hari ini itu 1,7 juta per gram. Per kemarin Jumat closing market ya, per gram 1,7.
Padahal waktu saya nikah 2018 itu saya nyicil mas kawin itu 2 tahun sebelumnya, itu per gram itu masih 500 ribu. Itu kalau sekarang tak jual mas kawinku lumayan Mbak. Puluhan gram. Tergoda ya Mbak ya, masukin ke instrumen lain gitu ya. Kalau diizinin istri tak jual. Karena lumayan banget loh, bener-bener wah munggahnya oke men. Dan ternyata secara tabel ada tuh di websitenya Antam itu 10 tahun terakhir rata-rata per tahunnya 11%. Jadi emas itu karena ngikutin harga emas dunia setelah pandemi itu malah semakin naik tinggi. Seingat saya sebelum pandemi itu malah belum 1 juta segram, sekarang udah 1,7. Nah rata-rata naiknya tinggi karena sudah sifat alamiahnya emas itu dari zaman dulu ya, itu investasi paling menjanjikan memang. Barangnya juga real. Kalau di syariah itu memang anjuran pertama kita ke emas itu. Ini tapi saya nggak di endorse Antam loh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke logam mulia di Jogja pun ada banyak ya, yang kayak yang batangan bukan perhiasan. Dari siapa? Semar aja banyak tuh ngeluarin. Kemudian kemana ada HF Gold, HK, apalagi ya, Galeri 24 ya, Pegadaian, UBS, emas kita dan lain sebagainya. Lah itu masing-masing selama kita belinya di situ, jualnya di situ, insya Allah tetap masih untung. Kecuali kalau teman-teman beli di Antam, jualnya di pinggir jalan, pasti ngedrop. Toko emas itu harus ke tempat yang beli. Itu rata-rata pertumbuhannya malah 11% rata-rata selama 10 tahun terakhir. Jauh di atas saham malahan. Saham sekarang malah lagi turun jauh. Salah satunya emas itu sifatnya gitu. Jadi semakin chaos, semakin chaos sebuah ekonomi dari dunia sampai lokal Indonesia makro itu dia makin tinggi karena makin banyak orang yang menaruh ke sana, permintaannya makin banyak. Apalagi ke depan kalau misalkan kemarin Amerika presidennya baru Donald Trump pasti akan minimal bikin rusuh kan sama Cina. Posisinya perang dagang lah, minimal perang dagang. Jadi walaupun kalau perang beneran, perang tembak-tembakan, tambah melambung lagi emas nanti. Nah ini perang dagang aja nanti tambah-tambah tinggi. Jadi benar-benar makin situasi gak menentu, orang-orang kaya akan menaruh uangnya di sana, di emas semua. Jadi harganya dunia udah naik. Di Indonesia nggak usah ditanya, kalau di luar udah ribut, kita pasti kena dampak. Terutama ekonomi ya. Kalau Cina gonjang-ganjing atau Amerika pasti, karena dua itu tujuan ekspor impor kita kan yang paling besar. Itu. Belum masalah dalam negeri sendiri banyak banget ya kedaruratannya. Jadi pasti akan tambah mahal. Nah itu salah satunya. Kemudian ini dari survei teman-teman, ternyata memang yang tadi kita bilang di awal, kita posisinya kadang suka minus dan lain sebagainya, itu bukan isapan jempol ya. Memang ini dari kata data Insight Center memang seperti itu. Mayoritas belanja masyarakat itu memang minus nih, 50%-nya itu minus hampir nih. Yang bisa saving ini cuman sepertiganya, seperempat, 25%-an, yang satunya sama pengeluaran sama buat penghasilan. Tapi yang lain ini bener-bener ngandelin ya wes nanti rezekinya Allah yang ngatur. Ya itu memang bisa. Cuman kan kadang kalau kita umat muslim kan ada ikhtiarnya ya, ada plannya. Kita nggak bisa membiarkan minus terus cash flow kita. Nanti gimana kalau udah married, kalau udah punya anak gitu-gitu. Jadi mau nggak mau harus ada income lain mungkin. Dan sekarang zamannya sudah seperti ini, kita dimudahkan. Teman-teman bisa kerja remote dari mana aja. Bahkan kalau misalkan sekarang posisinya masih kerja atau masih kuliah, tapi di luar bisa punya keahlian lain, expertise yang teman-teman bisa jago di satu bidang, itu nanti bisa kita jual sampai platform luar loh.
sesimpel kayak ilustrator aja ya. Mungkin kalau di dalam negeri kurang dihargai, tapi kalau bisa dijual di Pinterest, waduh mahal banget itu, bisa sampai ini. Jangankan ilustrator, foto aja ya di mana? Shutterstock ya. Nah, itu lumayan. Bangun tidur cekrek, foto kamar mandi dari samping gitu. Bisa dijual di Shutterstock. Asal kita tahu caranya. Itu contohnya. Makanya sekarang yang selain ramai kabur aja dulu, sebenarnya yang paling memungkinkan itu teman-teman bekerja remote. Remote itu saya banyak dapat klien dari Jogja, teman-teman. Kerjanya di Jogja, income-nya sebulan bisa 63 juta. Kliennya dari luar semua. Bener-bener apa? Mungkin IT ya, lebih ke arah IT, dan dia project-project itu lepasan, dan ada website untuk ininya kan, listing portofolio kerjaan itu. Jadi makin kita nggarap itu makin banyak. Nah, kalau yang lain-lain yang di IG itu yang mungkin banyak jual-jual produk digital, itu juga kayak gitu, digital marketing itu. Jadi kliennya dari luar, sebulan cuma 2-3 klien kayaknya. Tapi dia bisa 2-3 tahun kerja udah bisa bikin rumah di Jogja. Bener-bener ngandelin apa? Marketnya memang market luar gitu. Nah, itu salah satu solusi sih, karena mungkin kalau 19 juta lapangan pekerjaan tidak tercipta di periode ini, ya kita cari kerja sendiri. Kan kemarin janjinya gitu ya, 19 juta lapangan pekerjaan ya. Itu dulu adik kelas saya loh, Mas Wapres, waktu di SMP. Jadi SMP 1 Solo, adik kelas, tapi nggak terlalu kelihatan sih memang. Pas selisih setahun, terus SMA-nya langsung keluar gitu. Kalau SD-nya juga berdekatan, dulu di Kota Barat kalau teman-teman tahu ya. Saya SD-nya yang di timurnya lapangan, SD Mangkubumen Wetan 63, kalau Mas Gibran di 16, SDN 16 Mangkubumen Kidul. Itu rumahnya berdekatan juga. Saya aslinya Solo teman-teman, di Sumber. Mbaknya Solo juga? Kauman. Oh, saya dekat Sate Pak Dahlan. Di belakangnya Mas Gibran itu, daerah situ. Tapi yang model lawas, apa, pemukiman lawas. Karena dari Sibah di Solo semua. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, ternyata kita nggak sendirian ya. Ini milenial ini nggak pernah mencatat pengeluaran. Sama Gen Z juga lebih jarang lagi mengalokasikan tabungan. Jadi ya memang cukup challenging sih ya, dan kita struggle juga. Makanya kenapa saya memilih karir di bidang ini sebenarnya sebagai self reminder terus. Jadi setiap minggu itu saya pasti evaluasi cash flow klien tiap minggu malam. Makanya otomatis saya akan melihat neraca saya sendiri, Excel saya sendiri setiap minggu boncos apa enggak. Karena kalau sudah rumah tangga ada bulan-bulan di mana kita memang sama sekali nggak bisa nabung, bener. Kayak pas anak sekolah, akhir tahun, Ramadan, Lebaran, nggak bisa nabung. Mau income-nya segede apapun, tetap sebar parcel apa, hampers gitu-gitu ya. Terus kalau akhir tahun buat liburan, bener, minimal ke mall aja. Kalau anak-anak liburan nggak pergi kan stres juga anak-anak kan. Orang tuanya juga suka stres lagi kalau anaknya stres. Jadi mungkin salah satu hiburannya di dalam kota, dan kalau di mall itu sudah lumayan. Berapa kira-kira Mbak kalau ke mall sekeluarga habisnya di Jogja? 500 sama makan ya, serumah ya, makan, transport, cemilan, main, iya, main playground gitu ya, nggak kerasa ya. Sejuta bisa ya, bener. Apalagi kalau ngajak keluarga besar gitu. Kalau melewati 2 jendela makan itu udah saya paling deg-degan. Nih sore makan di mana lagi nih? Mohon maaf sebut merek ya, ini ya. Selevel Solaria aja yang kita anggap murah itu aja sekarang mahal loh.
Solaria itu yang biasa aja ya, mahal loh itu. Dari dulu mahal ya. Ya maksudnya daripada yang lain, Mbak. Maksudnya kalau kita ke Pujasera kan tambah nggak jelas nih ininya tenannya ya. Tapi nyari yang enak dikit ya banyak mahal. Apa coba lain contohnya yang lain opsi ya? Selain Solaria, Marugame juga mahal, nggak kenyang lagi. Iya, kalau nasi goreng mungkin kenyang ya. Kayak di Tawan atau apa yang Jepang-Jepang, ramen, betul. Apalagi kalau ke Sushi Tei udah habis soalnya. Udah waiting list mahal. Kecuali kalau anak-anak susahnya itu sih kalau makannya di mall mau nggak mau yang ada nasinya lengkap, ada mie-nya juga, ada pilihan. Jadi serumah itu pesannya beda-beda, jadi biar dia milih sendiri gitu loh. Nah itu bisa bikin boncos. Makanya benar-benar di sini fokusnya kita ke pencatatan keuangan ini, jangan sampai lepas. Karena dari situ nanti kita bisa mulai menjalankan konsepnya bagaimana. Sebenarnya konsepnya simple, makanya yang tadi kita buka di depan adalah teman-teman kita fokusnya dua hal memang, kebutuhan saat ini sama kebutuhan masa depan. Itu yang harus di breakdown. Kalau sudah punya income, silahkan nanti kira-kira saat ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa, asetnya berapa, utangnya berapa. Kemudian masa depan apa tujuan kita. Karena kita hidup itu sebenarnya di drive itu dari tujuan keuangan ini. Misalnya saya kok frugal living kok betah Mas, karena saya pengen punya tabungan buat naik haji gitu loh, pengen umroh, pengen nanti pensiun ada tambahan lagi bisnis misalkan, mungkin ngumpulin buat usaha, jadi hari tua itu nggak cuman passive income tetapi ada minimal active income juga, minimal punya warung gitu. Nah itu kan ditabung dari sekarang. Kalau jangka menengahnya mungkin kayak pendidikan anak. Pendidikan aja menurut saya sudah besar loh. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, nggih. Bener nggih. Karena itu dari TK sampai kuliah yang harus kita siapin. Kecuali kalau nanti SMP, SMA-nya negeri, mungkin baru agak bisa nyantai. Jadi bisa fokus ke biaya kuliah. Tapi yang memang mengkhawatirkan kuliah, karena kuliah itu mau negeri mau swasta semua mahal sekarang. Apalagi kalau dipangkas lagi nanti budgetnya, efisiensi lagi dari Kemendikti habis lagi. Jangankan kuliahnya teman-teman, dosennya aja sekarang juga agak menderita. Boleh dibilang ya, kasihan juga teman-teman dosen ini kerjanya sudah kayak gitu, administratifnya banyak, tapi income-nya juga enggak berubah dari dulu. Bener-bener ini harus banyak sampingan ya Mbak ya, dosen ya. Kalau jangka pendek ini mungkin kayak kebutuhan tahunan, jadi kayak kurban mungkin kalau yang muslim, kayak apa ya, pajak mobil, pajak motor itu yang tahunan ya, atau liburan anak-anak itu jangka pendek. Jadi bisa di list dulu nanti teman-teman apa kebutuhannya. Kemudian ini saya ambil dari bukunya Finansialku, ini panduan sebenarnya untuk membantu prioritas kita nanti kalau sudah berkeluarga. Jadi jangan sampai nanti kebalik-balik. Ini bisa jadi proses screening teman-teman nanti untuk ke calon pasangannya. Mereka berpikiran terbuka apa enggak sama piramida ini. Jangan sampai misalkan kita fokus jalan-jalan gitu, tapi sementara cash flow-nya masih amburadul atau minimal utangnya melebihi ambang normal gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Contoh yang lain lagi, misalkan ada yang nanti sudah berkeluarga lebih suka merawat hobinya daripada asuransi kesehatan anak. Nah itu juga salah. Udah jelas-jelas prioritasnya kebalik-balik. Makanya di sini benar-benar dari bawah kita pelototin, biasanya dari cash flow, dana darurat, kemudian pinjaman ini lebih apa enggak nih dari yang seharusnya
sampai dengan proteksi kayak minimal BPJS, penyakit kritis dan lain sebagainya. Baru ngomongin tujuan-tujuan keuangan, rencana pensiun sampai waris atau hibah, itu semuanya benar-benar diperhatikan kalau sudah berkeluarga. Karena kalau meleng dikit, salah prioritas, agak-agak tricky, karena nantinya takutnya di hari tua kita nggak punya jaring pengaman. Jadi asetnya terlalu banyak aset konsumtif atau aset yang tidak produktif, sehingga malah hari tua takutnya nanti bisa memberatkan anak-anak gitu. Ini contohnya. Kalau contoh yang lain lagi, realitinya kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kayak motor ya. Motor itu misalkan ada keluarga yang pengen upgrade motor atau mungkin beli mobil, tapi sebenarnya dia kayak cash flow-nya masih plus minus gitu, atau mungkin bahkan dia kayak BPJS saja nggak pernah bayar, nah gitu loh. Jadi nggak jalan prioritasnya. Bisa jadi kayak kebutuhan-kebutuhan dasar, kayak misalkan sesimpel kemarin ada tetangga yang mobilnya ganti, tapi dia nggak punya ini toren air gitu loh. Jadi dia ngerepotin tetangganya kalau mati lampu, minta air ke tetangga, kan pakai PDAM. Kalau PDAM mati atau sanyonya mati, nggak punya toren, udahlah kacau. Masa kayak gitu aja harus dikasih tahu gitu loh. Jadi harusnya minimal hal-hal basic ya, kayak rumah, pemenuhan sehari-hari, sandang pangan papan itu harus ada dulu sebelum kita lifestyle. Atau mungkin ya tadi nonton konser pakai pay later gitu, harusnya jangan. Nah itu bikin ini teman-teman, kita pengen menimbulkan awareness dulu, karena kalau dari level awarenessnya belum jalan, ini sangat-sangat ini banget berbahaya, karena nanti kalau sudah suami istri harus satu visi. Jadi sama-sama dari bawah nggak apa-apa, sama-sama perintis ya, karena kita jarang banget yang pewaris kan. Semuanya perintis semua, nggak apa-apa selama visinya sama. Masih naik motor sampai sekarang nggak apa-apa, yang penting kan nanti dana pendidikan anak terpenuhi semua dan lain sebagainya. Nanti kalau ada rezeki lagi bisa kita bikin financial goals, beli mobil misalnya. Insya Allah kalau financial goalsnya sudah dicanangkan, kan ikhtiarnya nggak cuma kerja, ada jalur langit juga teman-teman kan. Biasanya yang cepat itu jalur langit. Nanti mungkin sesinya khusus kalau bentang undang ustadz ya. Iya kan. Dari al-waqiah, sholat tahajud dan lain sebagainya, itu cepat banget nanti ininya, dari mana-mana income-nya. Itu sudah rahasia umum sebenarnya, cuman prakteknya susah. Sama kayak orang berhasil ya, kalau di berbagai macam webinar, seminar, mas rumusnya berhasil apa sih? Disiplin, bener-bener, tapi kan prakteknya susah. Bahkan kalau di bola ya, saya suka nonton bola, yang pemain terbaik kan ada Messi, ada Ronaldo. Mereka disiplin latihannya bener-bener pagi datang ini nih, bener-bener rahasianya cuman itu kok, disiplin dan bener-bener gaya hidupnya sehat. Itu aja susah loh dicontoh sama atlet-atlet muda. Yang lain itu bener-bener kan dapat gaji lumayan tinggi aja, beli mobil sport gitu. Pemain-pemain muda, bola yang muda, terus ke klub-klub malam gitu, jadinya merusak otot, merusak kesehatan sendiri. Akhirnya nggak banyak yang bisa lanjut kayak Ronaldo, Messi sampai usia 30-an masih bagus. Nah itu makanya dia bilang, saya sudah kasih rahasia saya cuma disiplin aja, latihan, disiplin main bolanya, makannya dijaga pola makan. Kalau atlet ya itu aja nggak bisa, apalagi di Indonesia atletnya makannya gorengan. Gimana bisa sampai umur 30-an bagus main bola ya? Yang ada karirnya nggak panjang. Nah ini nanti kita mulai dari, sebenarnya kalau nanti workshop kita mulai dari budgeting sih teman-teman. Jadi misalkan contohnya ada yang income-nya segini, THP-nya 6 juta misalkan, set hasilnya 3 atau mungkin nggak ada sama sekali juga boleh. Balik lagi ke masing-masing kita. Itu nanti simpelnya itu sebenarnya kita bikin bulanan kayak gini nih, diawasi banget, bener-bener sebenarnya kita habis itu berapa sih
realnya itu berapa sih. Nah nanti ini yang akan sebenarnya menjadi pola, karena kita nggak mungkin beda jauh sama ini, kecuali kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Biasanya sama setiap bulan itu segitu aja pengeluarannya. Nah cuman karena nggak pernah dicatat, jadi kita nggak tahu yang paling gede itu di mana. Misalkan pos buat ngopi, buat nyemil atau apa mungkin terlalu tinggi mas dan lain sebagainya. Nah itu kalau detailnya sebenarnya nanti seperti ini. Jadi kita ada apa, bisa pakai Excel, bisa pakai catatan atau apa, benar-benar di breakdown ini untuk latihan. Nah nanti kita fokusnya di arus kas bersihnya. Jadi memang financial freedomnya itu mulai dari mengawasi ini, benar-benar sebulan itu yang kira-kira bisa saya sisihkan itu berapa sih? Dapatnya dari mana Pak? Ya dari ini tadi, benar-benar dari pemasukan versus pengeluaran dulu, basic banget dari sini. Nanti kalau ini sudah ketemu, baru kita bisa kemana-mana teman-teman. Karena sesimpel financial planning itu baru bisa jalan kalau ada duitnya. Kalau ininya nggak ada Mbak, kita nggak bisa nabung, nggak bisa kemana-mana. Jadi fokus dulu untuk di arus kas bersih. Kalau belum kerja gimana Pak? Fokus nyari income dulu. Income itu benar-benar ya nyawa utamanya ya, bensinnya itu income kita, bener. Dan income itu bukan gaji loh teman-teman. Income itu rezeki yang bulanan, bisa dari mana-mana. Kalau dari gaji mungkin tertulis ya sudah berapa, tapi kalau dari situ bisa banyak usaha, bisa online, bisa bahkan teman-teman apa live TikTok aja dapat duit ya sekarang ya, bisa. Itu contohnya. Jadi dari sini dipegangin, nanti harapannya bulan-bulan berikutnya 800 ribunya ini di take out di awal. Jadi sudah tahu polanya seperti apa, arus kas bersihnya berapa, di take out di awal sehingga teman-teman hidup itu pakai sisa. Bukan tabungannya yang disisakan, tetapi ya hidupnya dari sini itu ya kita mau turahin berapapun kita bisa hidup kok. Itu. Nah, tabungannya ini yang 800 ribu ini sesuai dengan tujuan kita ini ya, yang nanti akan dipecah-pecah untuk sekolah anak, untuk dana pensiun, untuk dana darurat dan lain sebagainya. Nah itu dari budgetingnya. Kemudian ini saya percepat ya yang di tujuan keuangannya. Nah ini dana darurat juga kita selalu sampaikan ya, nggak boleh terlewat juga. Karena kalau misalkan nanti ada apa-apa dan lain sebagainya, minimal banget itu ada cadangan. Ini berlaku buat usaha juga, buat kayak pandemi kemarin ya, banyak banget yang teman-teman klien itu kayak yang di bidang wisata itu pada tutup usaha dalam waktu 1 tahun. Kemarin ada yang kayak rental mobil itu benar-benar mobilnya itu dijual buat makan. Karena selama 1 tahun pas pandemi sama sekali nggak ada turis kan. Jadi benar-benar mobil 120 juta dijual buat makan sekeluarga habis. 120 juta setahun, sebulan 10 juta. Buat bayar cicilan, buat makan, buat sekolah anak habis. Karena waktu pandemi kan sekolah bayar terus. Kan? Makan juga makan terus, nggak libur kan. Jadi benar-benar iya nggak ada dana darurat, akhirnya aset yang dijual. Nah ini minimal harus ada. Apakah ada idealnya? Sebenarnya ada, cuman menurut saya nggak harus ideal banget, bisa. Yang penting ada dulu. Kalau yang lainnya nyimpennya di mana? Biasanya ini ke instrumen yang resikonya rendah teman-teman, dari rekening biasa bisa, deposito, logam mulia atau reksadana pasar uang. Dan yang tentunya ini mudah banget dicairkan. Jadi ibaratnya kepepet banget itu loh, kita bisa jual langsung, ya harganya nggak jauh berbeda dengan yang kita beli kalau kepepet sekali. Tapi ada juga yang ditaruh di rekening bank, karena kalau di sini nggak boleh dikosongin ya. Karena kalau kejadiannya malam-malam nih harus bocor ban di tengah jalan, maksudnya ban mobil yang agak mahal gitu loh, ya mau nggak mau harus ada di rekening gitu. Nah utang juga dibedakan menjadi 2, kalau yang bagus yang produktif. Produktif itu bisa mendatangkan pemasukan. Pemasukan di luar income kita bulanan misalkan. Contohnya misalkan teman-teman
Ada yang jadi konten kreator, berarti kan butuh HP atau kamera bagus. Ya itu upgrade, gak apa-apa kalau utangnya untuk itu. Ada yang mungkin punya usaha ilustrasi, harus beli iPad, harus beli laptop yang mahal. Ya nggak apa-apa kalau mau untuk pengajuan itu bisa mendatangkan pemasukan awal. Untuk modal, iya betul. Jadinya jatuhnya kayak modal usaha ya, gitu. Kalau yang nggak boleh konsumtif sih, kayak misalkan buat liburan tadi, makan, beli furniture gitu-gitu. Nah ini yang seru adalah tujuannya nanti, tujuan keuangannya itu sebenarnya yang menjadi PR kita dari arus kas bersih tadi. Jadi misalkan sekarang punya tujuan apa, kita hitung sebenarnya nominalnya itu berapa sih sekarang gitu. Karena nominal ini yang akan mempengaruhi jumlah tabungan kita nantinya. Jadi kalau sekarang punya target sekolah lagi bayar berapa, nah masalahnya adalah angka 22 juta ini nggak akan sama dengan 4 tahun lagi, pasti akan ada inflasi. Contohnya misalkan angkanya jadi 32 juta selama 4 tahun lagi, karena inflasi pendidikan 10%. Jadi mau nggak mau kita setiap bulan harus nabung misalkan 558.000. Jadi memang arahnya ke sana. Nah, nabungnya di mana? Ya nanti tinggal nanti kita riset investasi yang bisa 10% per tahun. Apa? Misalkan bisa emas, deposito nggak nyampe sih, kecil ya. Reksadana, saham aja malah nggak nyampe, saham banyak minusnya. Mungkin kayak suku, obligasi dan lain sebagainya itu bisalah 6-7%. Tapi kalau 10% ini mungkin sekarang emas. Makanya saya taruh contohnya di sini. Nah ini otomatis makin banyak kita nanti berkeluarga punya tujuan keuangan, tabungannya juga makin besar. Makanya kalau sudah di statement gini kira-kira realistis apa enggak, itu tergantung lagi sama kondisi keluarga. Kalau enggak realistis ya di drop aja salah satunya, atau mungkin tahunnya dipanjangin. Kalau target return ini susah, kalau digedein udah susah, tinggal lamanya aja ini dipanjangin. Misalkan nikahnya kelamaan kemahalan tabungannya, ya tahunnya dipanjangin atau rencana pernikahannya yang dimurahin. Misalkan di sini targetnya tadi 150 juta 7 tahun lagi, mungkin terlalu besar, nggak usah mewah-mewah gitu. Jadi tabungannya juga akan makin mengecil gitu. Jadi nanti dimainin di sini teman-teman, bisa semakin lama waktu pemenuhannya tabungan kita akan semakin kecil, atau nanti kita nurunin gengsinya ini jadi nggak terlalu mahal. Sekolah nggak harus mahal tapi yang penting bagus gitu. Kalau di Jogja masih banyak kok sekolah bagus, nggak mahal banyak. Kalau mungkin di Jabodetabek kalau bagus harus mahal bisa. Kalau di sini kemarin saya dari survei-survei itu yang kayak Muhammadiyah kan murah-murah ya. Masih terjangkau ya dengan ininya Jogja ya, tapi juga kualitasnya bagus. Tapi kalau yang swasta memang cukup mahal. Nah nanti alokasi asetnya teman-teman bisa macam-macam di sini. Nah ini yang sebenarnya biasanya kita bahas di sesi terpisah khusus investasi. Jadi kalau investasi nanti harus membahas satu persatu, ada yang konvensional, ada yang syariah, misalkan mulai dari deposito, belinya gimana, returnnya berapa, pajaknya seperti apa, sampai dengan saham, suku dan lain sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil ya terkait dengan konsepnya, karena mungkin kalau kita masih kuliah kan kadang-kadang kalau belum langsung praktek, harus praktek dulu memang ya, minimal dari uang saku dikelola, kalau ada dana tambahan bisa diinvestasikan dan lain sebagainya. Nah kuncinya ini urutannya, kesimpulannya ini, penghasilan harus lebih besar dulu dari pengeluaran dengan apapun caranya, mau ditekan pengeluarannya atau dibesarin penghasilannya, yang penting rumusnya ini. Nomor 2, kalau ada dana darurat lebih baik utangnya juga nggak ada atau utang produktif, kemudian punya proteksi minimal banget BPJS, dan yang terakhir nanti memilih instrumen investasinya yang sesuai kenyamanan. Jadi saya nyamannya apa, belinya di mana, itu tuh makin kita nyaman makin kita bisa konsisten. Kalau saya nyamannya
pakai aplikasi Pak, langsung beli di sekuritas, saya males ke toko emas harus ngantri gitu ya, silahkan yang langsung aplikasi aja, top up aja rekening efeknya, nanti langsung beli reksadana, beli apa itu bisa dari situ. Mobile banking sekarang juga semuanya bisa ya buat invest. Nah yang terbaik adalah kita tetap investment itu di dalam diri kita. Ini memang benar-benar investasi yang paling ini sih berarti ya, karena diri kita itu bisa di-upgrade, semuanya bisa di-upgrade, mulai dari teman-teman kerjaan, kemudian nanti attitude-nya, kemudian nanti relasi, networking itu penting banget. Jadi sebelum kita masuk ke arah cuan, dari teman-teman ininya sendiri harus bagus dulu personalnya. Makanya nanti pekerjaan itu pun kalau sudah berkarir, kadang-kadang ya benar-benar bukan dari prestasi tok, tapi dari sosialnya teman-teman juga ngefek. Networkingnya, punya kenalan HR di mana gitu ya. Nanti bisa nyambung ngobrol di LinkedIn gitu dan lain sebagainya. Itu semuanya investasi dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Nanti kalau ini sudah oke, kita bisa belajar instrumen, bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa dapat tabungan yang layak dan lain sebagainya. Itu nanti kita baru bisa saving, nabung. Nah, di sini saya juga membantu ya teman-teman yang mau konsultasi pribadi, memang mau nggak mau harus kita buka nih untuk visi misinya, breakdown cash flow-nya, sampai bedah instrumen ya, asset allocation dan lain sebagainya, karena memang banyak banget mungkin teman-teman kita yang belum terarah, karena kadang-kadang nggak sempat ngurus ini, jadi hanya fokus nyari duit di spending, nggak sempat ngaturnya bisa, tapi untuk investnya nggak sempat gitu. Nah itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya saya ucapkan, dan semoga ini bisa menjadi salah satu penyemangat kita ya di masa depan ya, mengingat tahun ini kita juga serba banyak ketidakpastian ya. Semoga bisa lebih memberikan ini penyemangat. Insya Allah kalau kita ada niatnya untuk mengatur, pasti Allah kasih jalan sih ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kurang lebih dari saya itu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Safira. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih, wah banyak banget ya insight yang kita dapat sore ini dari Pak Jody. Pastinya yang penting kita harus menumbuhkan financial awareness ya Pak ya. Iya betul. Ya, jadi kita harus tahu gitu, setidaknya kita tahu prioritas kita apa gitu. Nah sekarang kita akan mendiskusikan dari keterkaitan nih antara buku ini dengan financial freedom atau pembahasan yang tadi Bapak Jody paparkan, seperti itu. Nah mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca sebelumnya tentang buku A Dog Called Money ini? Sudah? Oke. Baik, saya izin bertanya ya Pak seputar buku ini. Iya, mungkin Mbak. Sebenarnya apa sih pelajaran finansial utama nih Pak yang bisa kita ambil dari buku ini? Sebenarnya lebih ke kemarin itu karena sifatnya ini fiksi ya mungkin ya. Ya betul. Jadi benar-benar ada yang menjadi why motivation yang kuat gitu loh. Jadi misalkan ada tujuan keuangan nanti yang harus kita kejar apa. Nah itu kalau why-nya itu semakin kuat, dia pengen mengubah sesuatu, itu ya bikin kita itu bisa totalitas di situ dalam financial planningnya. Jadi benar-benar bisa dari semua yang kita lakukan tujuannya ya itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, misalkan untuk hidup layak, untuk masa depan anak dan masa depan kita juga sendiri nanti di hari tuanya. Nah itu mungkin lewat berbagai macam insight ya yang ada di bukunya, lewat anjingnya itu. Dan kalau misalkan why-nya kuat ya kayak sekarang ini misalkan saya pengen sharing, saya pengen networking, saya datang ini kan Sabtu malam Minggu hujan-hujan, teman-teman kan mending pacaran betul. Gitu loh kalau misalnya. Tapi lebih memilih untuk tolabul ilmu dan networking, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah kayak jalan ya, nanti mungkin habis dari acara ini bisa kemana lagi, mungkin ada insight atau apa, dan mungkin nah dari situ-situ Mbak hal-hal kecil itu yang mempengaruhi kita itu keinginannya kuat banget kok, dan itu nanti pada saat nyari kerja, nyari duit itu bisa terilhami dari situ juga. Iya baik, siap Pak. Nah dari buku ini juga kan menceritakan tentang
tujuan utama buku ini kan karena untuk menumbuhkan rasa ingin menabung gitu dia untuk anak-anak kecil betul, gitu kan, betul. anak-anak muda. Nah, menurut perspektif Bapak sendiri nih, kenapa sih penting mengajarkan anak-anak tentang uang gitu sejak dini atau menabung mungkin? Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu biar lebih mereka itu menghargai kerja keras ininya juga ya orang tuanya. Jadi memang semakin dini semakin baik sih teman-teman untuk ngajarin anak-anak nabung atau mengenal konsep uang itu ya. Karena kan mereka kan dari awal nggak paham, oh ayahnya itu kenapa sih nggak bisa beli rumah gitu, kenapa sih nggak punya mobil dan lain sebagainya, kenapa sih kok nyari kerja aja susah pak gitu. Misal, kan bukannya di luar itu orang bekerja semua gitu loh. Cuman sebenarnya kalau secara syariah itu kan ya kita itu kerja itu di mana saja itu selama halal itu oke. Nah, makanya kalau saya pernah dibilangin Ustadz itu juga kita nggak perlu bekerja tetap, tetapi yang penting tetap bekerja gitu loh. Jadi iya, berkarya betul. di mana aja bisa, dan itu anak-anak itu akan merasa oh nanti kalau kita kerja di sini dapat sesuatu. Nah uangnya ini yang bisa dipakai buat beli ini. Dan mereka akan lebih menghargai. Jadi harapannya kalau orang tuanya nggak punya uang atau mereka pengen beli sesuatu, ada konsep harus mengumpulkan dulu nih, karena ke depan nanti mungkin zaman akan semakin mudah, orang mengajukan pinjaman dan lain sebagainya, ya jangan sampai kita bisa terjebak ke sana. Kalau punya sesuatu diajarin dari kecil nabung dulu, makanya bisa langsung praktek nih, punya celengan ya zaman kita dulu ya, bener-bener nabung uang-uang koin gitu-gitu, kecil-kecil, atau sekarang di galon juga bisa ya. Ya, betul, Di galon itu uang-uang kertas gitu bisa. Nanti pas setahun dibuka lumayan, Pak. Oh iya, baik, siap-siap Pak. Nah Pak, satu lagi, sebenarnya kalau misalnya seperti saya kan orangnya sebelumnya tuh saya bukan termasuk yang senang untuk financial planning kayak gitu, financial management saya masih terbilang kurang baik lah gitu. Cuman semenjak tahun ini saya mencoba untuk lebih baik lagi. Saya mulai kecil-kecilan mengatur keuangan, mencatat pakai spreadsheet kayak gitu. Iya, betul. Nah, sebagai pemula seperti saya, sebenarnya apa sih Pak perbedaan utama antara menabung dan investasi seperti itu? Oke. Sebenarnya menabung itu tahap awal sebelum kita investasi, teman-teman. Jadi kalau investasi itu kan harus ada dari uang dingin dulu, uang yang harus kita sisihkan. Nah, persoalan realita sekarang ini masyarakat kita untuk nabung dulu itu aja susah. Maksudnya menyisihkan dulu itu cukup berat. Apalagi kalau langsung harus ke instrumen, karena investasi ini udah instrumen semuanya. Nah, jadi kita belajarnya memang dari nabung dulu, kita berhasil menyisihkan kayak kita zaman dulu waktu kecil nabung mudah kok bisa. Karena waktu itu kebutuhannya belum banyak dan belum ada kemajuan teknologi seperti saat ini. Kalau sekarang kita lihat sosmed aja orang jualan semua kan. Ya, makanya godaannya besar. Jadi nabung dulu itu perlu didisiplinkan. Sehingga kalau saya kayak kenapa sih kita harus repot-repot nyatet spreadsheet, terus pengeluaran ini dicatat gitu-gitu, itu sebenarnya buat terapi sih. Jadi kadang-kadang kalau saya catat gitu tuh pas lagi review bulanan itu ketahuan loh, oh ternyata jajanku itu sebulan tinggi banget loh, itu merasa bersalah kalau saya. Atau misalkan beli barang yang ternyata nggak ada faedahnya, misalkan beli barang-barang lucu gitu ya, kalau teman-teman ya, beli gantungan kunci itu 1 juta ya, Labubu. Dan sayang banget bisa dipakai untuk nabung yang lain. Jadi benar-benar dari situ kita pengen habitnya ini kebentuk. Karena investasi itu nggak bisa cuma sekali tok kita langsung sampai. Jadi ini benar-benar butuh habit, sehingga seberapa besar income kita nantinya kalau kita sudah benar-benar di puncak karir atau mungkin lagi berkelimpahan, itu juga nggak FOMO buat konsumtif. Jadi stylenya kalau bisa sama. Dan itu yang terjadi sama sebenarnya orang-orang kaya yang memang benar-benar kaya gitu ya, orang-orang kaya lama ya, kayak yang nasabah-nasabah bank prioritas itu tuh bajunya biasa aja kok teman-teman. Kalau perlu pakai singlet doang gitu loh. Karena ya mereka merasa ya udah kalau mau nambah income itu harusnya asetnya yang bertambah, bukan stylenya yang berubah.
gitu. Karena toh nantinya kalau misalkan mereka kelihatan banget flexing di mana-mana malah dikejar-kejar sama orang pajak nanti. Misalnya ya gitu ya. Jadi salah satunya itu. Jadi benar-benar yang susah itu nanti adalah mengubah style. Apalagi kalau kita kantoran. Makanya sekarang saya cari circle-nya pun yang arahnya circle akhirat lah kalau bisa lah ya. Karena udah menuju ke sana. Tapi kalau dulu kantoran itu naik jabatan aja itu harus ada barang yang upgrade, Bang. Ya karena memang lingkungannya kayak gitu, terutama di Jakarta. Misalkan dari supervisor ke manajer, minimal HP-nya gantilah gitu di apain gitu ya, digibahin lah. Terus jamnya, terus bajunya. Nanti kalau sudah head, mobilnya masa masih Avanza gitu ya. Padahal kan juga anunya maintenance mobil kan gede. Kalau harus ngikutin itu mobilnya harus CRV nih. Nah, itu benar-benar ini banget bisa jadi mau jadi head gaji berapapun ya serba kekurangan terus nanti. Iya, betul-betul. Jadi Stylenya. mendingan mobil Avanza tapi banyak investnya ya, Pak ya. Betul. Atau banyak stream income lainnya. Iya, betul. Oke, baik. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jody. Wah, luar biasa sekali ilmu yang telah diberikan oleh Pak Jody. Saya juga selaku moderator mendapat insight baru nih. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa sebenarnya kita itu harus menumbuhkan awareness dalam diri kita tentang finansial. Mungkin yang sebelumnya belum mengatur finansial, belum pernah mencatat, mungkin sudah harus mulai sekarang mencoba mencatat finansial kita sendiri meskipun belum dapat income ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Jadi kayak belajarlah kecil-kecil seperti itu. Terus juga harus disiplin, menentukan prioritas dan sebagainya. Baik.